Salam dalam kasih Kristus, jemaat sekalian, khususnya jemaat GKI Ciberem. Hari ini kita kembali berjumpa di dalam ibadah online yang diselenggarakan oleh GKI Ciberem. Mari bersama-sama kita akan membacakan bagian daripada Injil Matius, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-33 yang akan kita renungkan bersama-sama hari ini. Mari kita membacanya bersama-sama. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari Bapak Ibu, kita menundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kembali kami boleh berbakti kepada Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami datang merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan menolong kami boleh merenungkan akan firman-Mu. Dan kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dan pertolongan kami di tengah-tengah pergumulan yang sedang kami hadapi pada saat ini. Terima kasih Kristus Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, apakah yang kita lakukan ketika kita merasa takut? Sebagian kita akan berteriak atau menutup mata kita atau menutup wajah kita dengan tangan kita. Anak saya yang bungsu biasanya lari menjauh dari televisi ketika dia ketakutan melihat tayangan yang ada di televisi. Bapak Ibu sekalian, kita sebisa mungkin ketika merasa takut, kita menjauh dari sumber rasa takut itu. Sesungguhnya rasa takut adalah peringatan bagi kita untuk terhindar dari bahaya. Di dalam bahasa Yunani, kata takut atau fobia itu dapat juga diartikan sebagai alarm atau peringatan bagi kita ketika bahaya datang. Namun Bapak Ibu sekalian, mengapa Tuhan Yesus di ayatnya yang ke-28 berkata, jangan takut? Bagian yang kita renungkan hari ini adalah peringatan yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya bahwa mereka akan mengalami penganiayaan. Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya serta mengutus mereka ke dunia ini untuk memberitakan kabar baik. Namun penganiayaan adalah bagian yang tidak dapat dihindari. Karena itu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, janganlah takut kepada mereka, yaitu orang-orang yang menganiaya mereka, bahkan mungkin membunuh mereka. Dan selanjutnya Tuhan Yesus berkata, takutlah juga kepada Dia. Dia di sini huruf besar menunjuk kepada Allah. Rupanya Tuhan Yesus di sini ingin menunjukkan kepada kita, seringkali kita merasa takut kepada subjek yang salah. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita bahwa kita tidak perlu takut kepada manusia. Seharusnya lah kita takut kepada Allah. Mengapa kita perlu takut kepada Allah? Kita perlu takut kepada Allah karena kita berharga di hadapan Allah. Di ayat ke-29 Tuhan Yesus berkata, burung pipit
dijual 2 ekor seduit. Di sini Tuhan Yesus memperbandingkan kita dengan burung pipit. Tuhan Yesus memakai burung pipit sebagai perbandingan karena burung pipit atau burung gereja adalah burung yang sering kali kita lihat di sekitar kita. Burung ini begitu kecilnya sampai-sampai kita tidak memperhatikannya, sekalipun burung ini banyak berkeliaran di antara kita. Dan kemudian Tuhan Yesus juga menjelaskan bahwa 2 ekor burung pipit dijual seharga seduit, di mana seduit itu adalah mata uang yang terkecil dari mata uang Yunani, menunjukkan kepada kita betapa murahnya seekor burung pipit. Namun demikian Tuhan menghargai akan burung pipit ini. Bapak Ibu sekalian, jika Allah memperhatikan burung pipit yang begitu murah harganya, terlebih lagi kepada kita, manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tentunya Allah lebih memperhatikan kita. Pablo Escobar adalah seorang gembong narkoba dari Kolombia. Dia dikenal sebagai gembong narkoba atau raja narkotika yang begitu kaya di Kolombia. Karena kegiatannya yang meresahkan masyarakat, bahkan meresahkan dunia, maka dia dikejar-kejar oleh pihak yang berwajib. Maka di dalam pelariannya itu, bersama dengan keluarga, satu ketika Pablo Escobar demi untuk menghangatkan tubuh daripada anaknya, dia rela membakar uang kertas senilai $1 juta atau sekitar 15 miliar rupiah. Bapak Ibu sekalian, Pablo Escobar dikenal sebagai seorang raja narkoba yang begitu sadis. Dia siap menghabisi musuh-musuhnya. Namun demikian, dia menganggap putrinya itu jauh lebih berharga daripada segala uang yang dimilikinya. Jika seorang penjahat yang begitu sadis bisa menunjukkan betapa anaknya lebih berharga daripada harta yang dimilikinya, terlebih lagi dengan Bapa kita di surga memandang kita sebagai anak-anaknya di dunia ini. Di dalam Yesaya pasalnya yang ke-43 ayat 4, Allah berfirman kepada kita manusia, "Engkau berharga di mataku dan mulia, aku mengasihi engkau." Begitu mulianya kita di hadapan Tuhan. Tuhan menganggap kita berharga dan Allah mengasihi kita. Dan kasih Allah itu sebagaimana yang dituliskan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Allah menyatakan kasihnya dengan memberikan anaknya yang tunggal, anaknya yang satu-satunya yang tiada bandingnya di dalam segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Putra tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus, mengorbankan nyawanya di atas kayu salib demi menebus dosa setiap umat manusia. Di atas kayu salib itu, Tuhan Yesus mencurahkan darahnya yang mahal, yang oleh Petrus ditulis di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 9. Darah Tuhan Yesus itu begitu berharganya, seperti darah domba yang tidak bercacat dan tidak bernoda, yang dikorbankan untuk penebusan dosa manusia. Dan Tuhan Yesus juga menjanjikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, kehidupan yang kekal selama-lamanya di surga bersama dengan Dia kepada setiap orang yang beriman kepadanya. Bapak Ibu sekalian, jika demi dosa manusia Allah rela memberikan anaknya yang tunggal, yang begitu berharga bagi kita, terlebih lagi di dalam pandemi COVID-19 ini, pastinya Tuhan tetap memperhatikan kita di dalam segala pergumulan yang kita hadapi. Sekalipun ada kesulitan, ada pergumulan, tetapi ada penyertaan Tuhan, karena kita berharga bagi Tuhan. Selain itu, karena kita berharga di hadapan Allah, kita tidak perlu takut kepada Allah, karena Allah adalah Allah yang maha kuasa.
Di ayat ke-28 Tuhan Yesus menyatakan bahwa para penganiaya hanya dapat membunuh tubuh, tetapi mereka tidak dapat membunuh jiwa kita. Tuhanlah yang berkuasa atas tubuh dan jiwa kita. Di ayat ke-29 Tuhan Yesus mengatakan, jika seekor burung pipit tidak ada satupun yang jatuh tanpa sekehendak daripada Allah. Di ayat ke-30 Tuhan Yesus menggambarkan kemahatauan Allah dengan menyatakan hal yang mustahil dilakukan oleh manusia, yaitu menghitung jumlah rambutnya. Tuhan Yesus berkata, Dia mengetahui jumlah rambut kita, sesuatu yang tidak mustahil bagi Allah. Semua yang Tuhan Yesus ajarkan ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Bapak Ibu sekalian, belakangan ini kita sering melihat atau ditunjukkan bagaimana Tiongkok itu menjadi negara yang begitu luar biasa. Betapa majunya Tiongkok melalui video-video yang mungkin sering kita lihat di media sosial yang kita terima. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan juga kemajuan teknologi yang mereka miliki sungguh menakjubkan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Tiongkok sedang berencana untuk membuat sebuah matahari buatan. Namun, Bapak Ibu sekalian, kita dikejutkan ketika munculnya pandemi COVID-19 ini. Sekalipun dianggap dapat menguasai akan pandemi ini, namun kita tahu bahwa Tiongkok itu sempat kelabakan mengatasi akan pandemi COVID-19. Demikian juga kita melihat negara-negara maju yang selama ini kita ketahui bagaimana pelayanan kesehatan mereka begitu baik. Mereka tidak dapat menghindari jumlah korban yang jatuh akibat daripada COVID-19 ini. Wabah COVID-19 mengingatkan kepada kita betapa rentannya kita manusia, betapa terbatasnya kita. Dengan pengetahuan dan teknologi yang kita miliki, kita tidak dapat mengatasi akan virus yang tidak kasat mata itu. Bapak Ibu sekalian, kita disadarkan bahwa hanya Allah lah yang sanggup menolong kita. Karena Dia adalah Allah yang El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Jemaat sekalian, kita tidak tahu sampai kapan wabah ini akan berlalu. Sekalipun pemerintah sudah memberikan kelonggaran, namun tidak berarti bahwa kita terbebas dari ancaman COVID-19. Dampak pandemi ini juga masih tetap kita rasakan, baik secara sosial atau secara ekonomi. Dan kita tidak tahu sampai kapan ini akan terjadi. Bagaimanakah kita menghadapinya? Marilah kita takut kepada Allah, bukannya kita takut kepada masalah yang kita hadapi. Marilah kita tetap beriman. Marilah kita tetap mengakui Dia sebagai Allah kita. Sebagaimana Tuhan Yesus mengatakan, jika kita mengakui Dia di hadapan manusia, Allah pun akan mengakui kita ketika kita berada di hadapannya. Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu merasa takut, karena kita memiliki Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tahu, yang memperhatikan setiap kita, yang melihat kita begitu berharganya. Karena itu, mari kita tetap bersandar kepada Dia. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami betapa berharganya kami di hadapan Engkau. Engkau juga mengingatkan kami betapa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang memegang akan kehidupan kami. Tanpa Engkau, kami tidak ada apa-apanya. Karena itu Tuhan, kami mau menetapkan iman kami kepada Engkau. Di tengah-tengah pandemi ini, kami tetap mau setia kepada Engkau, mau menjadi pengikut-pengikut Kristus. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing. Jemaat Tuhan yang bergumul dengan kebutuhan mereka sehari-hari. Tuhan yang jaga, Tuhan yang pelihara. Jemaat Tuhan yang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan juga menjamah mereka. Terima kasih Kristus Yesus.
Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.